Suasana mencekam seketika menyelimuti sirkuit Mugello, Italia, saat motor yang dikendarai Hakim Danis kehilangan kendali di tengah kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik yang menegangkan, motor balapnya terpelanting keras, meluncur tak terkendali di atas gravel, sementara tubuh Danis sempat melayang sebelum akhirnya jatuh menghantam daratan. Benturan keras tersebut sempat membuat detak jantung para kru pedok terhenti sejenak. Beruntung, setelah momen mendebarkan itu, Hakim Danis dilaporkan selamat tanpa cedera fatal yang berarti. Namun, insiden horor ini membawa dampak buruk bagi kelanjutan pekan balapnya. Maksud hati ingin tampil habis-habisan demi melampaui pencapaian rivalnya, Veda Iga Pratama. Aksi nekat pembalap asal Malaysia ini justru berujung petaka. Akibat kecelakaan parah di sesi praktis tersebut, Hakim Danis harus puas tertahan di posisi ke-21 dalam daftar catatan waktu gabungan. Hasil minor ini otomatis menutup peluangnya untuk langsung lolos ke babak kualifikasi kedua. Sebaliknya, situasi kontras justru dialami oleh rival abadi Danis, yaitu Veda Iga Pratama. Pembalap muda asal Indonesia tersebut tampil sangat solid dan cerdas, berhasil mengamankan posisi ke-9 dan melanggeng mulus ke babak kualifikasi 2 tanpa harus melewati drama kualifikasi pertama yang melelahkan. Sirkuit Mugello dikenal sebagai salah satu trek paling cepat dan berbahaya di kalender kejuaraan dunia. Karakter sirkuit yang naik turun disertai dengan tikungan cepat menuntut fokus yang tidak boleh pecah barang 1 milidetik pun. Disinilah petaka menimpa Hakim Danis saat sesi praktis sedang berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi. Ketika semua pembalap berpacu dengan waktu untuk mencetak putaran terbaik demi mengamankan tempat di posisi 14 besar, Danis justru terlihat memacu motornya melampaui batas maksimal cengkraman ban. Memasuki salah satu sektor cepat, motor KTM milik Danis mengalami headset atau kehilangan traksi mendadak pada ban belakang yang kemudian mencengkram aspal kembali secara tiba-tiba. Efek luar biasa keras, motor seolah melemparkan punggungnya ke udara. Tubuh Danis melayang beberapa meter sebelum mendarat dengan keras di area rel. Tim medis dan marshal dengan sigap langsung menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama. Dan beruntung, sistem keselamatan pada baju balapan modern dan ketangguhan fisik Danis membuatnya mampu berdiri dan berjalan meninggalkan lokasi sirkuit. Meskipun dengan gestur tubuh yang menunjukkan rasa sakit dan kekecewaan mendalam. Secara fisik ia selamat, namun secara mental dan strategi balap, insiden ini merupakan pukulan telak yang merusak seluruh rencana akhir pekannya di Italia. Jika ditarik benang merah secara psikologis, insiden yang dialami oleh Hakim Danis tidak lepas dari besarnya tekanan mental yang ia ciptakan sendiri. Sejak berkompetisi di ajang junior hingga naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, nama Hakim Danis selalu dikait-kaitkan dan dibanding-bandingkan dengan Veda Iga Pratama. Rivalitas dua pembalap Asia Tenggara ini memang sangat panas. Sayangnya, ambisi Danis sering kali terlihat selalu menggebu-gebu. Ia selalu memiliki nafsu besar untuk membuktikan diri bahwa ia jauh lebih baik, lebih cepat, dan lebih hebat dari Veda Iga Pratama. Ambisi untuk menjadi yang terbaik sebenarnya adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap pembalap profesional. Namun, ketika ambisi tersebut berubah menjadi obsesi untuk menjatuhkan atau melampaui satu orang tertentu, hal itu sering kali menjadi bumerang. Di Mugello, Danis terlihat mengendarai motor dengan emosi, bukan dengan perhitungan yang matang. Setiap kali melihat catatan waktu Veda berada di papan atas, Danis tampaknya terpacu untuk langsung membalasnya di lintasan tanpa memikirkan kesiapan motor dan kondisi ban. Gaya balap yang dipaksakan dan penuh emosi inilah yang akhirnya mengantarkannya pada titik jenuh cengkraman ban, hingga berujung pada kecelakaan fatal yang merugikan dirinya sendiri. Potret ketidakpuasan yang merugikan untuk memahami fluktuasi mental Hakim Danis. Kita perlu melihat kembali performa pada seri balapan sebelumnya di sirkuit Catalunya. Pada balapan tersebut, Danis sebenarnya sudah mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Bagi seorang pebalap yang sedang merintis karir di kejuaraan yang sangat ketat, finish di urutan ke-7 dan membawa pulang poin penting adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus. Terutama jika ia dibandingkan dengan hasil buruk yang ia terima pada seri-seri awal musim. Namun,
Pemandangan kontras terlihat jelas di area park fame dan pedok setelah balapan Catalunya usai. Sama sekali tidak ada raut wajah bersyukur atau senyuman dari Hakim Danish. Wajahnya ditekuk, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam dan aura frustasi yang kuat. Kekecewaan Danish muncul karena ia merasa sangat mampu untuk merebutkan posisi podium. Bahkan, pada lap-lap terakhir menjelang garis finish, Danish sempat memimpin pergerakan grid depan dan berpeluang besar mengamankan trofi. Petaka di Catalunya terjadi ketika ia justru melebar di tikungan krusial pada lap penentu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada dua analisis kuat yang berkembang di kalangan pengamat balap. Pertama, Danish kehilangan fokus karena terlalu panik memikirkan posisi pembalap di belakangnya. Kedua, ada kemungkinan bahwa secara kapasitas eksekusi taktis di lap-lap terakhir, kemampuan Danish memang masih berada sedikit di bawah rata-rata pembalap papan atas yang terbiasa bertarung di bawah tekanan ekstrim. Akibat kesalahan sendiri tersebut, ia harus rela melorot dan puas finish P7. Dan kini, di sirkuit Mugello, Hakim Danish harus menerima kenyataan pahit yang jauh lebih buruk daripada apa yang ia alami di Catalunya. Akibat kecelakaan keras di sesi praktis, ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki catatan waktunya. Angka di papan skor menunjukkan posisi ke-21, sebuah tempat yang sangat jauh dari zona nyaman. Posisi ini memaksa Danish harus merangkak dari babak kualifikasi 1 di kelas Moto3. Kualifikasi 1 adalah sesi yang sangat kejam karena belasan pembalap akan saling sikut hanya demi memperebutkan 4 tiket tersisa menuju kualifikasi 2. Peluang untuk mendapatkan posisi start yang bagus di grid depan menjadi sangat tipis bagi Danish. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang diraih oleh Veda Ega Pratama. Tanpa perlu banyak melakukan manuver yang membahayakan diri, Veda tampil dengan pendekatan yang sangat metodis. Perlahan tapi pasti, dari posisi bawah di sesi awal, Veda mampu merangsek naik hingga mengamankan posisi ke-9 di akhir sesi praktis. Keberhasilan Veda masuk ke posisi 9 besar ini membuatnya langsung lolos otomatis ke kualifikasi 2. Perbedaan hasil ini menjadi bukti nyata bagaimana strategi dan ketenangan mental memegang peranan krusial di atas lintasan balap. Di saat Danish sibuk memacu motor dengan nafsu besar untuk mengalahkan catatan waktu rivalnya hingga berakhir di atas gravel,